selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan proses belajar mengajarnya tentang sifat-sifat fungsi kuadrat. Baik, sebelum kita mulai anak-anak, sebagai hamba yang beriman, mari kita berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar belajar pada pagi hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa disilakan. Anak-anak, untuk sifat-sifat grafik fungsi kuadrat yang akan kita pelajari ini, grafik fungsi dilihat dari koefisien E kuadrat, dilihat dari koefisien E kuadrat dan X, dilihat dari konstanta, dilihat dari diskriminan, dan dilihat dari koefisien E kuadrat dan diskriminan. Tujuan pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang akan kita capai. Yang pertama, tujuannya ini menjelaskan pengaruh dari koefisien E kuadrat terhadap karakteristik dari grafik fungsi efek, sampai ada 5 tujuan yang akan kita capai selama pembelajaran sampai setengah 10 nanti. Bisa anak-anak baca sendiri. Pertanyaannya sebelum kita lanjutkan, kira-kira menurut anak-anak kegunaan materi ini apa dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan Maria Karen berpendapat. Kira-kira kegunaannya apa? Kita belajar untuk sifat-sifat fungsi kuadrat. Silahkan Maria Karen, coba berpendapat. Pertemuan pertama kita sudah belajar sedikit tentang melihat grafik fungsi kuadrat. Hari ini kita melanjutkan. Kira-kira kegunaan materi ini apa dalam kehidupan sehari-hari? Atau yang akan menjawab silakan. Akan saya tulis namanya dan kelasnya. Silakan anak-anak yang akan menjawab kegunaan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan yang mau berkomentar. Baik, kalau belum ada, coba kita pancing. Grafik fungsi kuadrat yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam matematika alam begitu, anak-anak punya antena parabola. Antena parabola, mengapa bentuknya parabola, cekung seperti itu kok tidak datar? Itu menggunakan konsep fungsi kuadrat. Kira-kira apa kelebihannya? Itu menggunakan konsep fungsi kuadrat. Salah satu fungsinya mengapa parabola, antena parabola adalah ada titik fokusnya di sana. Jadi untuk mengarahkan atau menerima gelombang itu ada titik fokusnya. Berbeda kalau bentuknya datar, itu titik fokusnya berada di beberapa tempat. Itu salah satu kegunaan. Kegunaan yang lain bisa dilihat anak-anak. Ini ada gambar jembatan. Jembatan gantung itu biasanya ada ini, tali yang berbentuk seperti kurva. Ini bentuk grafik fungsi kuadrat. Apa sih fungsinya diberi tali seperti ini? Kalau anak-anak piknik atau jalan-jalan melihat jembatan gantung, untuk yang sekarang itu biasanya tetap ada ini, tali yang berbentuk kurva. Kok tidak tali datar di atas ini? Ini ada tujuannya. Ini juga menggunakan salah satu konsep fungsi kuadrat. Salah satunya bahwa di sini maka titik bebannya, titik tumpunya berada di puncak bawah sini. Ini akan menggantikan tegangan pada jembatan menjadi berubah menjadi tegangan yang ada di kabel ini. Jadi ini sangat membantu jembatannya. Makanya talinya dibuat parabola.
Fungsi yang lain yang ada di diri kita sebagai hamba yang beriman juga, kita lihat kira-kira apa sih fungsi kuadrat fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bentuk fungsi umumnya. Gambar yang pertama di sebelah kiri ini adalah gambaran orang yang tersenyum. Sedangkan yang sebelah kanan gambaran orang yang cemberut. Orang yang tersenyum ini maka bentuk kurvanya terbuka ke atas. Kapan ini terbuka ke atas? Kalau A-nya lebih dari 0, ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama. Kapan terbuka ke bawah? Ini gambaran juga kalau A-nya kurang dari 0. Jadi kalau seseorang A-nya positif, maka akan tertawa, tersenyum. Tapi kalau ketika A-nya negatif, maka orang itu akan cemberut. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari, di pribadi kita pun, makna atau fungsi kuadrat akan berbicara. Jadi matematika tidak terlepas dari diri kita maupun lingkungan kita. Itu sebagian kecil dari kegunaan fungsi kuadrat. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi pada hari ini tentang sifat-sifat fungsi kuadrat. Ada 5 bagian. Yang pertama berdasarkan koefisien E kuadrat. Rumus fungsi dalam X-nya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Mengapa tidak boleh sama dengan 0? Sudah pernah kita bahas. Kalau ada fungsi seperti ini, jika tadi, seperti gambaran tadi, A-nya lebih dari 0, A itu koefisien dari E kuadrat, ini A. A-nya lebih dari 0, maka grafiknya nanti terbuka ke atas. Karena grafiknya terbuka ke atas, titik baliknya disebut titik balik minimum, karena di bawah. Sebaliknya, kalau A-nya kurang dari 0, maka grafiknya ke bawah, menghadap ke bawah. Karena posisinya menghadap ke bawah, maka titik baliknya maksimum. Itu catatan yang pertama. Jadi, A lebih dari 0 dan A kurang dari 0. Sebagai gambaran grafiknya ini, perhatikan anak-anak. Yang sebelah kiri, A-nya lebih dari 0. Koefisien E kuadratnya lebih dari 0. Maka grafiknya pasti menghadap ke atas. Seperti orang berdoa. Tetapi kalau A-nya kurang dari 0, grafiknya terbuka ke bawah. Nih. Jadi gambaran dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, agar kita berdoanya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka A-nya harus lebih dari 0, harus berpikir positif terhadap penciptanya. Gambaran grafiknya seperti ini. Kurvanya berada di sebelah kanan sumbu Y atau di sebelah kiri sumbu Y, memotong sumbu X atau tidak, nanti akan kita bahas selanjutnya. Ada yang mau disampaikan, anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Belum, baik kita lanjutkan. Sifat yang kedua berkaitan dengan fungsi kuadrat, yaitu koefisien E kuadrat dan koefisien X. Langsung kita lihat bersama-sama. Pertama, sifat yang ada, jika A-nya lebih dari 0, berarti tadi grafiknya terbuka ke mana? Kalau A-nya lebih dari 0, ke atas ya, A lebih dari 0. Dan B-nya lebih dari 0, maka grafiknya nanti terbuka ke atas dan berada di sebelah kiri sumbu Y. Nih. Terbuka ke atas, B lebih dari 0 berarti berada di sebelah kiri sumbu Y. Tetapi kalau B-nya kurang dari 0, A-nya tetap lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas tetapi titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Ini yang harus diingat-ingat. Yang ketiga, A-nya lebih dari 0, B-nya sama dengan 0, maka grafiknya berada pada sumbu Y. Masih susah membayangkan, nanti kalau ada gambarnya akan lebih jelas. Kita lanjutkan dulu. Sifat yang berkaitan dengan koefisien E kuadrat dengan koefisien X. Yang keempat, jika A-nya kurang dari 0, tadi kalau A-nya kurang dari 0 berarti grafiknya terbuka ke bawah. Dan B-nya lebih dari 0,
maka titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Berbeda dengan yang sifat pertama. Kamu perhatikan perbedaannya. Sifat yang kelima, A-nya kurang dari 0, B-nya kurang dari 0, grafik terbuka ke bawah, dan titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Yang terakhir anak-anak, jika A-nya kurang dari 0 dan B sama dengan 0, grafik berada pada sumbu Y. Baik, kita lihat satu persatu biar tidak membayangkan. Nah, ini bentuk grafiknya. Yang pertama tadi, A-nya lebih dari 0, berarti terbuka ke atas. Karena B-nya lebih dari 0, berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, ini. Yang kedua, A-nya lebih dari 0, grafiknya terbuka ke atas. Karena B-nya kurang dari 0, grafiknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Yang ketiga, terbuka ke atas, berarti A-nya lebih dari 0. Tetapi B-nya sama dengan 0, grafiknya ini berada pada sumbu Y, titik puncaknya. Ini titik puncaknya di sini, berada di sumbu Y. Ini titik puncak. Karena berada di bawah, nanti dalam pembahasan berikutnya ada titik puncak tapi minimum. Untuk gambar yang keempat atau grafik yang keempat, karena A-nya kurang dari 0, berarti grafiknya terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Syarat yang kedua, B-nya lebih dari 0, grafiknya titik puncaknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Demikian yang terakhir, A-nya kurang dari 0, berarti grafiknya terbuka ke bawah, B-nya kurang dari 0, berada di sebelah sumbu Y. Itu sifat yang berkaitan dengan koefisien X kuadrat dan koefisien X ada 5 sifat. Yang ketiga, berdasarkan konstanta, bagaimana sifat grafik fungsi kuadrat kalau dilihat dari konstantanya? Fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus b plus c, c-nya ini sebagai konstanta, mempengaruhi hasil atau grafiknya. Kita lihat, sifat yang pertama, kalau konstantanya lebih dari 0, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya, grafik memotong sumbunya di positif. Kalau konstantanya sama dengan 0, grafik memotong melalui titik pangkal. Titik pangkal itu pusat koordinat. Jangan sifat yang ketiga, jika C-nya kurang dari 0, grafik memotong sumbunya di negatif. Kalau cuma membayangkan saja, agak repot. Baik, kita lihat grafik contohnya ini. Nah, ini untuk grafiknya. Karena konstantanya lebih dari 0, berapapun di sini nanti di atas sumbu X di sini. Nah, di sini posnya. Ini konstantanya di sini, lebih dari 0. Berdasarkan konstanta saja. Yang kedua, C-nya sama dengan 0, pasti grafiknya memotong di pusat koordinat ini. Nih, C-nya sama dengan 0, memotongnya di sini. Kalau C-nya kurang dari 0, berapapun nilai C-nya, pasti di bawah sumbu X memotongnya. Nah, ini kalau dilihat dari konstantanya saja. Itu sifat yang ketiga. Kita lanjutkan, anak-anak. Sifat yang keempat, berdasarkan diskriminan. Masih ingat diskriminan? Rumus mencari diskriminan ini. Di persamaan kuadrat juga sudah dikenalkan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya ini koefisien X, A-nya koefisien X kuadrat, C-nya konstanta. Ini rumus diskriminan. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui anak-anak. Kalau hasil penghitungan diskriminannya lebih dari 0, ini D lebih dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Ingat-ingat. Kalau D-nya sama dengan 0, grafik memotong sumbu X di satu titik. Jadi titiknya sama. Ada dua titik yang sama. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Kalau D-nya nilai diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X.
Ya, beda ya. Jadi kalau D-nya sama dengan 0, memotong sumbu X di satu titik atau grafnya menyinggung. Istilahnya menyinggung. Yang pertama memotong, yang kedua menyinggung, yang ketiga tidak memotong atau tidak menyinggung. Itu. Grafik fungsi kuadrat yang tidak memotong atau tidak menyinggung hasil kesepakatan orang matematika disebut grafik yang definitif. Ini kesepakatan nama ini. Kok namanya itu? Ya sudah kesepakatan. Jadi nama-nama dalam matematika itu kesepakatan. Bagaimana gambaran grafik fungsinya anak-anak? Kita lihat. Nah ini. Ini grafik yang hanya kita lihat berdasarkan nilai diskriminannya. Ini kalau D-nya lebih dari 0, memotong di dua titik tadi. Di sumbu dua titik ini, satu titik potongnya di sini, titik potongnya kedua di sini. Itu ya. Baik anak-anak, sebelum saya lanjutkan gambar yang kedua, kalau grafiknya terbuka ke atas seperti ini, nilai A-nya lebih dari 0 atau kurang dari 0, saya cek. Aisyah Tias, silakan menjawab. Grafik yang pertama, grafiknya terbuka ke atas, nilai A-nya, Aisyah? Lebih, Pak. Lebih dari 0. Mantap. Nah, terima kasih. Ini ada kaitannya dari sifat yang pertama. Terima kasih, baik. Kalau berada di sebelah kanan sumbu Y, ini kan grafiknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Maka nilai B-nya bagaimana? Yang akan menjawab silakan. Ini A-nya lebih dari 0, nilai B-nya harus bagaimana kalau berada di sebelah kanan sumbu Y? Silakan yang akan menjawab sebelum saya lanjutkan. Ada Nazira akan menjawab. Nazira. Nazira. Dari 0, Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa ternyata. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, yang kedua, ini adalah grafik fungsi yang nilai diskriminannya sama dengan 0. Maka titik potongnya hanya satu. Atau dikatakan grafik menyinggung sumbu X. Ini menyinggung. Jadi tidak, kalau memotong di satu titik itu sama saja menyinggung. Menyinggung ya. Karena titik potongnya dua-duanya sama. Sedangkan kalau diskriminannya kurang dari 0, grafiknya tidak memotong dan tidak menyinggung. Bahasa kamu bisa dikatakan mengambang gitu ya. Ini berada di atas sumbu X. Apakah harus berada di atas sumbu X? Ada yang bisa menjawab? Kalau D-nya kurang dari 0, apakah grafiknya harus berada di atas sumbu X? Atau bisa di bawah sumbu X? Siapa yang akan menjawab? Yo. Silakan. Dari 128 siswa kelas A sampai D, silakan yang akan menjawab, sebutkan namanya. Oke? Bisakah grafik fungsinya tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X, tetapi berada di bawah sumbu X? Kalau gambarnya ini kan berada di atas sumbu X. Bisa enggak? Silakan yang akan menjawab. Mau digeser ya bisa. Mau dipindah ya. Oh. Bisa saja ini grafiknya berada di sebelah kiri sumbu Y, berada di bawah sumbu X. Bisa saja, hanya syaratnya ada. Kapan berada di atas sumbu X? Tadi sudah dibahas di depan. Nanti ya. Kapan berada di bawah berarti nanti berkaitan dengan nilai A-nya mesti. Itu. Dan nanti akan lebih detail di Prakasta sudah saya tempel di sana PPT, karena kalau hanya mendengarkan sekilas ini gampang lupa. Nanti akan kita baca ulang di PPT yang sudah saya tempel di Prakasta Classroom. Kita lanjutkan ke dulu anak-anak. Yang terakhir. Sifat grafik fungsi berdasarkan koefisien X kuadrat dan diskriminan.
Jadi koefisien E kuadrat itu nilai A, diskriminan tadi rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Ini. Berdasarkan dua ini ada beberapa sifat. Yang pertama, kalau A-nya lebih dari 0, ini koefisien E kuadratnya lebih dari 0, dan nilai diskriminannya kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Terbuka ke atas ini pengaruh dari A lebih dari 0. Terbuka ke atas. Sedangkan pengaruh dari nilai diskriminasi kurang dari 0 tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Jadi kalau diskriminasi kurang dari 0 tadi tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Dikatakan grafik definitif positif. Ini definitif positif karena apa? A-nya lebih dari 0. Sifat yang kedua, kalau koefisien E kuadrat atau nilai A-nya kurang dari 0 dan nilai diskriminannya kurang dari 0, grafiknya terbuka ke bawah dan tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Grafik semacam ini disebut grafik definitif negatif. Sebelum kita lanjutkan, nah, gambar yang tadi bentuk grafik ini yang saya tanyakan, kalau ini terbuka ke atas berarti A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0 berarti tidak memotong. Tapi kalau A-nya kurang dari 0 nanti pasti berada di bawah sumbu X. Gitu. Jadi ada saja. Sebagai gambar grafiknya ini, nah akan terjawab di sini pertanyaannya Pak Mahfud tadi. A-nya lebih dari 0, terbuka ke atas. D-nya kurang dari 0, tidak memotong maupun menyinggung. Karena terbuka ke atas, berarti syaratnya harus di atas sumbu X, biar tidak memotong sumbu X. Nah, kalau ini nanti berada di sumbu Y, di sebelah kiri sumbu Y, ada kaitannya dengan nilai B. Kalau ini hanya dilihat A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Yang berikutnya, ini A-nya kurang dari 0, maka grafiknya berada di sini. Terbuka ke bawah. Karena D-nya kurang dari 0, pasti berada di bawah sumbu X. Karena D-nya kurang dari 0, tidak akan menyinggung maupun memotong sumbu X. Bisa berada di sebelah kirinya sumbu Y, bisa berada di sebelah kanannya sumbu Y. Pengaruh itu jika nilai B-nya diketahui. Itu anak-anak materi hari ini. Kalau ada yang masih belum jelas, silahkan ditanyakan, bisa secara langsung. Saya beri waktu dulu. Yang jelas untuk materi yang saya sampaikan, PPT-nya sudah saya tempel di Prakastagam sebagai bahan belajar. Karena materi seperti ini, yang tidak ada bilangannya satupun, itu harus membacanya berulang-ulang. Memahaminya harus membaca berulang-ulang. Jadi kalau hanya sekali, saya sendiri pun tidak langsung paham, maka harus membacanya berulang-ulang. Makanya nanti setelah kegiatan Zoom meeting ini, anak-anak bisa masuk ke Prakasta Classroom dan kelas SMP 2, sebelum mengerjakan tugas, anak-anak membaca sekali lagi. Mulai dari yang pertama sampai terakhir. Setelah itu, baru mengerjakan ada tugas yang harus diupload berkaitan dengan grafik fungsi, dan ada tugas pendalaman materi. Perlu saya sampaikan, tugas membuat grafik fungsi akan saya ambil penilaian menjadi nilai keterampilan. Nilai keterampilan. Sedangkan pendalaman materi akan saya ambil nilai untuk pengetahuan di materi fungsi kuadrat tentang sifat-sifat fungsi kuadrat. Baik, itu dulu. Walaupun materi hari ini secara keseluruhan belum selesai, tetapi karena Zoom meeting-nya akan saya tutup dulu, nanti anak-anak bisa langsung masuk ke Prakasita Classroom. Di sana ada kegiatan 1, absensi di attendance, yang kedua membaca ulang materi, yang ketiga mengerjakan tugas nilai keterampilan tadi ada 2 soal, yang berikutnya mengerjakan
pendalaman materi ada 5 soal. Semuanya analisis, jadi hati-hati, tidak usah terburu-buru, karena selain siswa itu mendapatkan ilmu, juga perlu bukti nilai. Kalau nilainya bagus, berarti ada bukti bahwa siswa sudah memahami tentang materi, tapi kalau nilainya belum bagus, berarti belum sepenuhnya memahami, bisa diulang-ulang lagi. Selamat belajar lewat Prakasita Classroom. Saya akhir dulu, kurang lebihnya mohon maaf, tidak bisa menyapa satu persatu, tapi terima kasih yang sudah bergabung, dan yang belum semoga karena sesuatu hal, bukan karena sifat males. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak melanjutkan di Prakasita Classroom. Terima kasih.